Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD menegaskan putusan MK soal perubahan ambang batas parlemen 4% diberlakukan di Pemilu 2029 mendatang. Di Pemilu 2024, partai politik yang suaranya di bawah 4% tetap tidak akan lolos ke Senayan. Menurut Mahfud, putusan MK yang menyatakan revisi aturan itu berlaku sebelum Pemilu 2029. Sedangkan Pemilu 2024 masih menggunakan aturan yang lama, yakni ambang batas parlemen 4%. Mahfud sempat menyinggung soal putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres. Menurut Mahfud, seharusnya putusan MK itu juga berlaku di pemilu mendatang. Memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Berlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan? Diubah dulu nanti berapa? Kan itu belum tentu berarti nol juga. Ya, tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK terkait revisi ambang batas parlemen di Undang-Undang Pemilu. Politisi PSI Adi Armando menyebut angka ideal ambang batas parlemen adalah 2,5%. PSI belum mengambil sikap terkait angka ideal ambang batas parlemen, tapi Adi Armando memastikan putusan MK menguntungkan partainya. PSI menduga angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar. Kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan. Dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar. Ya, jadi kita menganggap ya taruhlah mau 2,5 atau bahkan lebih rendah dari itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat layak ya. Karena memang ya namanya juga demokrasi ya, kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pertarungan seperti pileg ya, pemilihan anggota legislatif.